Keberagaman tempat dan latar belakang para penulis Alkitab dapat bermakna kalau Alkitab itu ditujukan untuk semua kalangan umat manusia di mana saja. Alkitab ditulis oleh orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dan dalam berbagai situasi. Beberapa penulis menuliskannya dari dalam istana yang megah. Sedangkan beberapa penulis yang lain menuliskannya dari dalam penjara. Beberapa penulis menuliskannya ketika mereka sedang dalam pengasingan. Dan yang lainnya, ada yang menuliskannya ketika dalam perjalanan misionaris untuk memberitakan Injil. Para penulis Alkitab juga adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda. Beberapa contoh di antaranya adalah seperti Musa, yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Atau seperti Daniel yang bekerja melayani di istana kerajaan dan memiliki posisi yang tinggi. Penulis Alkitab yang lainnya juga adalah memiliki profesi sebagai para gembala ternak yang sederhana. Beberapa penulis Alkitab di antaranya ada yang usianya masih sangat muda. Namun para penulis yang lainnya ada juga yang usianya sudah cukup tua. Meskipun di antara mereka semua terdapat berbagai macam perbedaan tersebut, namun ajaibnya di antara mereka semua mempunyai satu kesamaan, yaitu 1. Mereka dipanggil oleh Allah dan diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis berbagai jenis pekabaran bagi umat Allah. Tidak peduli kapanpun atau dimanapun mereka tinggal. 2. Beberapa penulis adalah sebagai saksi mata dari peristiwa-peristiwa yang mereka sedang ceritakan atau tuliskan. 3. Sedangkan sebagian lagi adalah melakukan penyelidikan pribadi yang cermat atas berbagai kejadian atau menggunakan dokumen-dokumen yang ada secara hati-hati. 4. Seluruh bagian Alkitab yang mereka tulis adalah melalui diilhamkan oleh Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. 5. Allah adalah yang menciptakan bahasa manusia. Allah juga memampukan orang-orang pilihan untuk menyampaikan pemikiran yang telah diilhami oleh Roh Kudus dalam kata-kata manusia dengan cara yang dapat dipercaya serta dapat diandalkan. Allah senang menyampaikan kebenarannya kepada dunia melalui agen-agen manusia. Dan Dia sendiri oleh Roh Kudusnya memilih orang-orang yang memenuhi syarat dan memampukan mereka untuk melakukan pekerjaannya. Dia membimbing pikiran dalam memilih apa yang harus diucapkan dan apa yang harus ditulis. Harta karun itu dipercayakan kepada bejana tanah liat, namun sesungguhnya berasal dari surga.